Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali hadir ya, Agung LS3 TV dan gue Hendra dari LS3 TV tentunya. Ngapain kita nih? Cabol ya? Ya, kita bercanda aja, kita ngobrol-ngobrol. Oke, kali ini sebelum lanjut ke videonya, terima kasih buat teman-teman yang udah like, subscribe, udah mungkin bagi-bagikan videonya ke teman-teman yang lain, dan silahkan di komen juga apa mungkin masukan dari teman-teman semua. Intinya terima kasih sekali lagi, mumpung masih gratis, silahkan di subscribe. Oke. Oke. Dan kita lanjut ke videonya untuk cabol di kesempatan kali ini ya. Kita bahas apa nih? Go. Oke, untuk kali ini kita cabolnya Indonesia yang tidak bosan-bosan bertanding di AFF dan belum juara. Oh iya, udah juara mah dulu. Tapi belum. AFF bukannya udah Tiger dulu ya, Tiger ya? Belum juga. Dulu kan awalnya Piala Tiger tuh. Kalau tidak salah 1996, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Jadi Indonesia ini udah sering kali masuk ke final. Udah 6 kali jadi runner up. Jadi spesialis gitu ya. Spesialis runner up ya. Iya, gimana nih ya. Bang Hendra pendapatnya untuk pertandingan AFF kali ini yang dilaksanakan di 2022 tapi nanti finalnya 2023. Oh iya ya. Bingung juga tuh. Setahun ya. Lama banget itu. Iya, makanya. Match setahun udah kayak liga ya, setahun ya. Liga setahun Iyalah. juga nggak selesai. Bukan nggak selesai, ditunda. Ditunda ya. Kan udah mulai lagi liga. Udah mulai lagi tanpa penonton. Tapi pertandingan untuk Indonesia sudah menggunakan penonton sekarang. Oh iya, tadi kalau tidak salah tuh di Senayan ya, di GBK. Ya, kalau Indonesia tuan rumahnya untuk Indonesia sendiri bermain di GBK. Oh, dan tadi stadionnya 60.000 kapasitas katanya. Tapi kayaknya nggak penuh ya. Penuhin aja mungkin lah. Ya, pertandingan sudah dimulai dan untuk Indonesia kali ini berada di grup A. Satu grupnya itu dengan Thailand, terus Kamboja, Brunei, Filipina dan Kamboja. Bunga ya? Kamboja dong. Ya. Gimana Pak kita pendapatnya nih untuk Indonesia kali ini? Ya, kalau untuk Indonesia sih, kalau kans untuk jadi final kayaknya kecil. Kecil ya? Final kecil, bener. Kenapa pertama sepertinya dari pertama fisik pemain juga seperti kurang bagus, iya. Fisik pemain kurang bagus. Terus kedua kekompakan mainnya juga jauh kayaknya agak banget. Menurun banget kekompakannya. Iya. Dan entah ya, kalau memang si Sinteyong ini ya pelatihnya bisa memberikan memotivasi kembali kali ya, memotivasi kembali dan memberikan trik-trik untuk meningkatkan kualitas permainan dari timnas itu sendiri. Karena kalau dari kualitas kan sebenarnya mereka kebanyakan udah banyak yang main di luar negeri tuh. Iya benar. Jadi nggak ada alasan lagi misalkan ada jeda pertandingan, kadang seperti Egy kan tetap main, Witan tetap main di liganya. Kemudian Asnawi juga main. Tapi kan kemarin pada libur juga ya sebenarnya. Iya, terus karena Piala Dunia ya. Iya, betul. Kalau di negara lain liburnya karena Piala Dunia, kalau kita karena disuruh berhenti. Disuruh berhenti ya. Iya, benar. Cuman ya seharusnya itu tuh bukan jadi alasan ya. Bukan jadi alasan lagi ya, kembali ke fisik pemain ya. Karena kan sebagai pemain yang profesional itu harusnya bisa memaintain ya dia. Memaintain, betul. Kalau ibaratnya dia mesin ya harus di-maintain dengan baik lah gitu kan. Bagaimana latihan, games atau setiap ini nge-gamesnya harus di rutin. Dan kalau kalau di pemain-pemain luar negeri itu kan dia punya porsinya masing-masing ya. Iya, betul. Dia punya ini sendiri gitu, cara sendiri untuk meningkatkan body balance, meningkatkan kualitas kaki gitu kan. Harusnya di Indonesia juga bisa kan, minimal gitu kan. Iya. Misalnya dulu contohnya kayak di kartun Tsubasa tuh, Yuga itu kan tendangannya udah kenceng ya. Iya, betul. Tendangan macan tuh dulu. Cuma dia tetap berlatih kan dengan menggunakan bolanya. Kalau bola, dia latihan di pantai ya? Iya, di pantai dia. Bener ya? Nendang bola ke ombak gitu kan. biar makin kenceng ininya.
Kamu ketawa apa sih? Ya lucu gitu kan, tendangannya ke pantai. Oh, iya juga ya, nggak takut hilang tuh. Iya, nggak takut hilang ya. Iya, maksudnya kalau harusnya kan, nah itu kan salah satu motivasinya. Memang itu dalam kartun. Tapi kan Ronaldo pun dulu waktu setelah Piala Dunia 2006 itu kan fisiknya juga rentan biasa aja gitu, tidak sekeker sekarang gitu. Setelah itu dia setelah di-tackle sama Van Bommel yang sampai cedera, ya benar, sampai benar. Van Bommelnya kena kartu kuning terus kartu merah kalau tidak salah tuh. Setelah itu dia berlatih dan membentuk ototnya sehingga sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang kuat. Ya. Dan itu terbukti sampai sekarang kan masih on Secara track. fisik masih Secara fisik bagus on track ya. masih bagus. Iya, betul. Sekarang ya kita lihat nih Messi fisiknya apakah masih bagus dengan usianya Ronaldo, apakah masih bisa bertahan gitu. Karena kan kalau Ronaldo itu sampai dokter segala punya dokter pribadi, Ya, pola itu makannya diperhatikan. iya betul. Iya, jadi, jadi- kelasnya apa istilahnya lebih tinggi lah ya. Iya. Tapi untuk Indonesia sendiri ya berarti memang untuk saat ini kekompakannya jadi emang Kekompakannya harus agak menurun dijaga. ya. Ya, dan- Semoga bisa meningkatkan untuk kekompakannya minimal itulah kalau pengen juara ya. Iya, kalau pengen juara gitu. Di Indonesia tuh sekarang nggak ada striker. Dulu ada harapan kita di Mas Derajat ya. Iya. Itu sekarang iya, sekarang cedera, nggak bisa. Ibaratnya dia nasibnya kayak Benzema tuh, pas latihan cedera di latihan timnas kan, akhirnya nggak bisa main. Dipulangkan ya? Iya, jadi dia nggak bisa main kan akhirnya istilahnya dipulangkan sama Sinteyongnya ke klubnya ke Persikabo. Ya kalau Benzema kan bisa disembuhin, ada dokternya, dokter Madrid yang nyembuhin kan. Kalau di Persikabo entahlah, mungkin ada dokternya juga kali. Ada itu banyak karuhun. Mungkin ke Haji Naim kan. Itu harusnya pemain Persija. Itu. Oh iya benar deket ya. Dekatnya ke Haji Naim. Oh betul. iya, kalau di Persikabo mungkin ke ini ya Cimandi kan banyak tuh Cimandi. Oh, iya, deket betul. kan. Harusnya bisa cepat sembuh ya. Iya. Ya harapan kalau harapan saya mudah-mudahan cepat sembuh ya ini Dimas Derajat. Dimas Derajat ya. Dan Gantinya Spaso ya. gantinya Spaso, cuman kan Spaso ini usianya udah senja gitu kan. Tadi pun Kalau senja biasanya menjelang loh. ya menjelang emang. Memang menjelang gitu Iya kan. benar-benar. Begitu, hanya saja kan memang fisiknya masih oke, masih bagus. Itu alasan Sinteyong memanggil dia untuk menggantikan si Dimas Derajat ini. Dan secara kemampuan sebagai goal getter ya terbilang masih bagus ya Masih di usia bagus. saat ini ya. Hanya saja untuk keran gitu kan, untuk pegang bola mungkin dia masih bisa untuk segala macam, Pemantul. untuk memantul. Cuma untuk running, untuk Running udah enggak lah. udah nggak bisa gitu. Iya. Kayak tadi siapa ya yang kejam tuh umpannya yang back. Oh, Si Edo ya? Edo Febriansyah. Memberikan umpannya jangan sekenceng-kenceng dan sejauh mungkin. Sejauh mungkin, nggak tahu. Untuk mengejar umpan gitu. Tapi sih ya dengan pertandingan yang udah dijalani oleh Indonesia emang benar-benar menurun ya. Tidak seperti kita Iya. lihat waktu lawan Kurakau. Iya. Ah, itu bagus ya, banget tuh. Kurakau itu bagus dia tuh dari ininya, karena kan Dimas Derajat pun masih main ya. Jadi Muhammad Rapli ya yang depannya ya. Aduh, itu parah itu. Iya, maksudnya apa namanya kurang memberikan greget untuk Iya, ininya. maksudnya sebagai striker yang yang diharapkan oleh Sintayong ataupun publik sebagai yang menonton meluangkan waktunya ya, Iya. ya kurang lah gitu. Iya, dia maksudnya tidak kan. bahkan pegang bola pun mungkin bisa dihitung Makanya ya. itu kayaknya waktu babak pertama di awal-awal doang itu, setelah itu sih lewat-lewat Lewat-lewat aja. Sependengaran saya. Betul, gitu. betul. Ya mungkin koreksi teman-teman kalau salah nih. Iya. Gitu, jadi kayak terisolir gitu, nggak pernah dapat bola. Betul, Bahkan justru- yang menggolkan pun sayap kiri kanannya. Egy Iya, Egy dan ya. Witan. Udah itu aja. Iya, udah itu aja gitu. Jadi seharusnya Indonesia tuh bisa berkreasi lagi. Masa lawan Kamboja menangnya 2-1. Iya, belum. Aduh, Ya walaupun untung-untungan tuh. untung-untungan gitu. Ada bahan kita mungkin
nggak bakal lolos grupnya ada bahan nih. Lolos. Kalau yang sih Kita nextnya ketemu siapa nih? next ketemu Brunei. Brunei ya mungkin Brunei ya yang kemarin sudah kalah ya dari 5-0 ya sama Thailand 5-0. Iya, nah itu Ya, mungkin seharusnya sebagai ini ya. Iya, seharusnya dia Indonesia bisa Bisa menang besar lah. menang besar lah kalau untuk lawan Brunei ya. Minimal ya 9-0 lah untuk menjaga kans untuk ini lolos ya. Ya setidaknya bukan hanya 3 poin ya. Jadi Iya, agresivitas golnya. Iya betul, agresivitas golnya juga pun diperhatikan ya. Iya, ya kita nontonnya dengan fasilitas lain, dengan Maksudnya? cara lain gitu kan. Maksudnya mainnya yang bener lah gitu. Jangan sampai yang komentator pun kurang enak menyampaikannya gitu. Iya, Gitu. lebay kali itu. Iya. Iya, Gitu, itu jadi- untuk timnas Indonesia. Jadi emang kalau saya sih dari awal mengatakan timnas Indonesia nggak bosan-bosan ya. Iya. Main terus di AFF. Iya, karena targetnya hanya AFF dan sampai saat ini belum Ya juara karena dua. untuk AFF pun belum tercapai targetnya gitu kan, minimal harusnya juara gitu. Siapapun generasinya paling nggak runner up juara ya paling banter dia masuk ke final lah gitu, paling nggak masuk ke semifinal ke 4 besar tuh dia harusnya udah masuk gitu Iyalah, Paling- dengan mudah harusnya dengan ya. mudah gitu. Harusnya kayak Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam itu harusnya by otomatis gitu, kecuali kalau ada kuda hitam mungkin Filipina atau Filipina enggak, kayaknya sekarang Filipina agak nurun juga. Iya, Beda sih. Ya mungkin ya itu mungkin salah satu kuda hitam kan Filipina atau Singapura kan yang selalu memberikan kejutan gitu kan kepada negara-negara di Asia Tenggara. Jadi itu. artinya kalau misalkan kalahnya sama Malaysia, Thailand atau Vietnam, kebiasaan ya. Kebiasaan. Itu kan Kebiasaan kalah ya. Iya, Iya. gitu kan kita nggak usah dipungkiri lah, kita memang kalah dengan tetangga kita gitu kan, Iya, mereka Malaysia. udah menatapnya tidak hanya AFF ya, udah Piala Asia Iya, gitu. betul. Bahkan mungkin kalau bisa lolos sejauh-jauhnya mengikuti kualifikasi Piala Dunia tuh kalau untuk mereka. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong untuk Thailand pun saat ini 8 pemainnya itu tidak diizinkan ya oleh klubnya. Nah ini saya agak heran juga nih kalau Pertama kalau yang saya baca-baca juga kayak siapa tuh yang Taksin Canatip Canatip ya, itu cedera juga kan, jadi nggak dipanggil. Terus yang ya memang kan AFF ini kan liga yang bukan turnamen yang tidak diakui oleh FIFA itu jadi sendiri. tidak Jadi sesuai dengan kalender FIFA ya. Iya. Nah itu yang saya heran itu ngapain ya? Karena ini kan hanya liga persahabatan pada dasarnya kan, untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Makanya mereka dibuat turnamen untuk mengukur kemampuan sepak bola negara masing-masing di Asia Tenggara itu sendiri. Artinya berarti Indonesia belum mumpuni ya? Ya di Asia Tenggara kita belum mumpuni gitu kan. Jangankan untuk Asia Tenggara sendiri kan yang masih jauh di bawah rata-rata dibandingkan Jepang, Korea yang Jadi kemarin dibandingkan Asia lain ya, Iya, Asia Timur dengan ya. Asia lain gitu. Jepang Asia Timur atau Timur Tengah Iya. itu kan lebih bagus lah. lebih bagus dari liga dan lain-lain pun gitu, dari pelatih, dan itu pun lebih bagus karena kan banyak pemain-pemain top juga ke negara mereka. ya ke negara liganya mereka ya, ke liganya. Jadi mereka pemainnya bukan pemain kelas terkelima atau keberapa, jadi mungkin dia kadang-kadang memberikan ngambil pemain yang kualitasnya itu kelas kedua lah gitu. Ya kelas ketiga paling jeleknya gitu. Banyak yang seperti dulu kan pernah Tepes pernah main di Cina gitu Betul. kan. Terus si Paulinho gitu. Banyak banyak kalau kan. ke Liga Cina banyak. Iya, terus si pelatihnya Barcelona pun Xavi itu pernah main di ini kan, di Qatar juga, Betul. di Liga Timur Tengah juga sebelum jadi pelatih. Alsat bukan ya? Iya, sebelum jadi pelatih dia kan kemudian jadi pelatih di Al-Saddnya kan. Oh, iya, Seperti itu. Jadi dia sempat jadi pemain kemudian jadi pelatih gitu di Liga Timur. Di Timur Tengah ya. Iya, di Timur Tengah itu. Ya artinya emang apa ya, kayak Indonesia ini mungkin ya dicoba aja lah ya untuk kali ini mungkin ya sebelum melangkah ke Piala Asia. Iya, harapan saya sih Indonesia tuh minimal ada mental untuk memenangkan semua pertandingan, tuh ada mental seperti kita lihat Jepang kemarin di Piala Dunia, Korea gitu bisa memberikan kejutan-kejutan yang memang tidak terduga.
Ya seharusnya Indonesia itu bukan kejutan lagi kalau menang lawan misalkan lawan Brunei, ya itu ya Harusnya dengan mudah ya. itu harusnya by system aja Jadi gitu. intinya gini, mungkin yang saya simpulkan, meskipun Bang Hendra mungkin sepertinya Indonesia tidak akan juara, tapi setidaknya kalaupun mencapai semifinal itu hal yang mudah harusnya ya. Iya, Harusnya ya. harusnya seperti itu. Jadi secara base system mungkin sandungannya tersandung tuh ya Kayak sekali-sekali aja ke Thailand, kalah dengan Thailand ya. Misalkan gitu ya. Gitu kan. Wah, Tapi atau- Thailand nanti main di sini nih. Ya, Thailand mentalnya udah teruji mau main dimanapun, mereka udah bisa memberikan perlawanan dan memberikan Nggak ngaruh ya bagi mereka. Iya, Ya? nggak ngaruh buat mereka. Contohnya Malaysia dulu kan bisa menang di sini, tidak ngaruh. Sebenarnya mental mereka tuh luar biasa ya. Saya kalau gue pribadi tuh ini ya salut sama mereka yang bisa memberikan pertandingan memberikan perlawanan Di kandang orang. Iya, di kandang orang gitu kan, seperti Malaysia, Thailand. Itu mentalnya luar biasa gitu. Kalau di kandang hewan, Kandang hewan binasa. Kalau di kandang hewan binasa dia dimakan hewan. ya. Jadi kalau Iya. untuk Thailand dan Malaysia itu bahkan Vietnam ya. Ya, Jadi Vietnam juga tiga tuh. negara itu Iya, luar biasa. rasanya main di rumahnya sendiri dan di rumah orang itu Sama. biasa aja gitu ya. Iya, paling kepleset sekali-sekali gitu kan, mereka nggak perform gitu kan, sekali-sekali aja Kalau bisa. Indonesia kalau di rumah sendiri Aduh, sering gitu kan. Ya ini bukan tidak ini mendukung ya. tidak mendukung. Faktanya begitu. Faktanya memang seperti itu karena kita kan sebagai ini ya, sebagai supporter timnas juga cinta terhadap ini timnas. Ya ini salah satu kritik dari kita. Realistis gitu ya Realistis. maksudnya bahwa Dan cobalah yang punya kepentingan di sana? di federasi itu bisa memberikan apa ya, menurunkan egonya kali. ya menurunkan egonya atau memberhentikan egonya. Iya. Jadi ya maksudnya ikutilah mungkin di apa namanya liga-liga lain, gimana sih pengelolaannya, gimana sih masa sih PSSI nggak, DPR aja kan ada ini tuh setiap tahun itu kan ada jalan-jalan ke luar negeri untuk apa, studi banding ya. Studi banding. Iya, ke DPR mana gitu kan. PSSI coba studi banding mungkin ke KNPB mungkin, sehingga nanti kita bisa, contohnya Jepang kan. Jepang itu kan kerjasama dengan federasinya Jerman. Jadi pemain-pemainnya Bisa diekspor. bukan bisa diekspor, minimal bisa belajar dulu di Jerman. Nanti kalau udah memang bagus, itu banyak diambil sama klub-klub Jerman kan. Seperti itu. Jadi contohnya Jepang kemarin waktu mengalahkan Jerman itu kan pelatihnya bahkan berterima kasih pada Jerman itu sendiri karena telah mendidik anak-anaknya gitu kan, Anak-anak Jepang ya. anak-anak Jepang gitu. Jadi tidak sombong, oh ini karena Jepang luar biasa, enggak. Jadi mereka tidak lupa ini ya untuk Tidak lupa kacang. tidak lupa kulit. Kacang pada kulitnya atau kulit pada kacangnya? Ya itulah. Intinya tidak lupa apa sih? Iya itu kacang, Iya, itu ya. kacang pada kulitnya gimana sih? Iya, enggak sih gini, mungkin yang perlu saya sampaikan selama ini kan teman-teman mungkin yang nonton LS3 TV nih, ketika berbicara tentang sepak bola ya. Iya. Nah mungkin sepak bola ini animonya kan sangat besar di Indonesia ya. Iya. Nah itu yang pertama. Jadi dari kalangan manapun akan menonton sepak bola itu sendiri, baik itu mungkin timnas ataupun mungkin Liga Indonesia. Betul. Nah sekarang ada dua nih, Liga dan timnas. Nah kita mungkin fokus kepada timnas. Artinya Ini federasi itu jangan inilah, harus mawas dirilah bahwa yang nonton itu ternyata bukan hanya orang-orang yang awas gitu, bahwa orang-orang tunanetra pun seperti Peduli kita terhadap peduli, timnas, gitu. pengen timnas itu bagus gitu kan. Iya. Ya maksudnya kita mungkin tidak bisa menikmati liak-liuknya mereka, tapi setidaknya kita bisa menikmati laporan pandangan mata yang disampaikan oleh komentator itu sendiri kan gitu ya. Iya, misalkan Nah. dari crossingnya aja kan benar banyak yang disampaikan. Dan itu kita Banyak yang salah, gitu. bisa baca data
data kalau Baca untuk data. crossing itu sampai atau Sampai tidak, atau penguasaan tidak. bola berapa itu kita bisa baca. Jadi artinya federasi harus mulai inilah kalau mungkin tidak mau mundur ya mawas diri belajar ke apa ke namanya? federasi lain. Coba maksudnya mungkin kita kan deket nih dengan KNPB, banyak yang ya banyak yang lisensi KNPB banyak. KNPB kan banyak yang belajar di sana banyak. Coba kita mungkin ya itu ekspor pemain gitu ke sana untuk belajar paling enggak gitu di trainer ya selama 6 bulan atau 1 tahun di sana mungkin kita mencoba seperti menitipkan gitu kan di sekolahan reguler pun ada pertukaran pelajar ya? orang-orang yang ada pertukaran pelajar lah, tapi apalah itu ya apalah itu namanya. Jadi ada prestasi yang pemain-pemain memang kualitasnya bagus, terlihat memang oke nih dari semua, dari fisik, dari keinginan, dari mental itu kan bisa di sekolahan di sana gitu kan. Betul. Dan untuk pemain-pemain pun kalau misalkan mendapatkan kesempatan untuk main sebaik-baiknya ya. sebaik mungkin, jangan dikit-dikit homeless, dikit-dikit kangen makan ketoprak, dikit-dikit kangen makan seblak. Jangan, itu nggak boleh itu. Maksudnya ya lihatlah negara-negara pemain-pemain negara lain. Argentina itu kan sangat jauh ke Eropa. Betul. Mereka tuh lihat dengan keberhasilan mereka, apapun mereka bisa beli, jangankan makanan seblak istilahnya kan. Itu gerobak ya bisa dibeli. Iya, makanan ketoprak, mungkin pulau bahkan negara pun bisa dibeli sama mereka gitu kan dengan keberhasilan yang mereka dengan usaha gigih yang mereka lakukan mendapatkan keberhasilan. Betul. Mungkin awalnya mereka diabaikan, tidak diperhatikan, tapi dengan mental mereka tidak down dan selalu berjuang untuk menuju sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, ya dia akhirnya mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya gitu. Kita ngomong kayak nasihatin pemain timnas ya? Ya bukan nasihatin, bukan ya? Pendapat ya? Pendapat. Oh iya. Ini bukan. Maaf ya. Iya, ini bukan menggurui ya. Bukan menggurui. Ini bukan nasihat ya. Coba dilihat mungkin pemain-pemain negara lain gitu. Kalau misalkan kan banyak tuh yang kadang-kadang lagi training di luar negeri. Ada yang kangen rumah, kangen nasi goreng. Itu kita tahu ceritanya ya. Iya banyak kan yang seperti itu. Tolonglah untuk generasi sekarang itu bisa diubah gitu. Mentalnya bisa lebih baik lagi, bisa kuat lagi. Tapi udah ada contoh kalau saya bilang nih untuk 3 pemain kita yang bermain di Korea, di Jepang, juga di Polandia ya. Slovakia ya. Slovakia tuh. Ya itu saya rasa itu contoh tuh. Maksudnya itu kayak Witan sama Egy. Mereka kan sudah beberapa tahun ya di sana bisa gitu. Survive di sana ya. Bukan hanya sekedar cerita hanya 1 tahun aja enggak, tapi mereka udah beberapa musim di sana. Perkara jadi pemain keberapanya ya nanti ya udah yang penting lu usaha dulu di sana gitu. Usaha dulu di sana gitu. Jangan takut gitu. Jauh banget nih ngomong timnas ya. Tapi intinya kita ini tetap mendukung ya. Ya tentunya pastinya apa yang kita sampaikan sebagai bentuk dukungan kepada timnas gitu. Ini apapun yang kita katakan saat ini bukan kita so tahu atau kita menggurui atau apapun itu. Cuma ini bentuk kecintaan kita terhadap timnas nih. Orang buta aja cinta, masa lu nggak cinta ketika dipanggil negara? Nah betul. Jadi jangan sampai gue sudah meluangkan waktu mendengarkan siaran kalah. Balik mainnya jelek, crossingnya nggak nyampe. Iya makanya harus all out lah. All out ya gitu. Kan coba kalian bisa hitung tuh pemain Indonesia itu ada berapa ribu kali ya. Kan yang dipanggil hanya 23 ya. Iya. Nah itu manfaatkan 23 gitu. Masa nggak dari sekian ratus ribu pemain di Indonesia ini, masa dari 23 ini pasti kalian tuh yang terbaik. Ya selama udah dipanggil itu yang terbaik. Kalau kalian memang merasa yang terbaik itu dipanggil, ya tunjukkanlah bahwa kalian memang terbaik gitu. Contohnya di Jepang gitu. Waktu kemarin sekali lagi kita nggak ke negara lain ya, kita Jepang aja lihat yang bisa memberikan perlawanan yang sangat luar biasa di Piala Dunia karena permainnya kan sol-sol aja biasa-biasa. Penyakit
apa namanya, orang-orang Asia itu memain bolanya kan crossing kagak nyampe, crossingnya jelek gitu kan rata-rata. Kalau didengerin tuh nggak nikmat gitu. Kalau didengerin tuh nggak nikmat, atau mungkin yang nonton pun nggak nikmat. Crossing nggak nyampe, crossing dan kenceng kejauhan. Benar. Nggak pas gitu kan. Beda dengan yang lain kan. Messi bawa bola crossing Timingnya nggak tepat timingnya ya. pas gitu kan. Misalkan kayak Kalau di kita. komentatornya menyampaikan itu tuh enak mendengarkannya kita gitu kan, karena mereka pun akhirnya si komentator pun karena menyampaikan permainan kurang seru, kurang enak untuk disampaikan secara lisan, akhirnya jadi ngomong ngelantur kemana-mana tuh, ngomongin ini ngomongin yang ini minta disapa lah, yang di ini minta di inilah gitu. Saya bandingkan komentator luar negeri sama komentator, Beda lah. maksudnya dari ininya sama, cuman komentator luar negeri itu nggak pernah ya yang di Sragen minta disapa, itu kan nggak ada. Itu namanya titipan itu. Titipan gitu kan. Iya. Nggak ada gitu seperti itu. Kalau di kita kan saking nggak menariknya mungkin dari permainan atau dari sampai ngebahas kemana-mana gitu kan. Maksudnya Karena dia nggak boleh diam ya. iya, karena nggak boleh diem, karena mereka mungkin bingung ya menyampaikan permainan juga ya segitu-segitu aja, crossingnya nggak nyampe, kebanyakan out, dikit-dikit out, kerebut, atau kalau nggak mainnya kasar, rap-rap gitu kan. Di Asia kan kebanyakan gitu, kalau memang udah ini kasar mainnya, Iya. keras gitu kan. Dikit-dikit jatuh, gimana mau nikmatinya? Coba gila, mau nyerang baru lari udah jatuh, baru lari udah ya elah, nggak ini gitu, nggak nikmat mendengarkannya bro gitu. Oke. Makanya coba dilatih lagi crossingnya, sehingga bisa kita tuh nikmat mendengarkannya atau menontonnya, crossingnya enak gitu. Kayak mungkin ya kalau di Brazil dulu mereka bisa menyiapkan tari samba 10 setiap kali pencetak gol. Kita tuh banyak tarian kalau mau tari jaipongan, tari kecak, tari Banyak piring, banyak banget. Jadi Gitu. jangan fokus belajar tariannya. Iya. Fokus cetak golnya. Fokus dulu untuk belajar mencetak gol lebih baik lagi, bukan belajarnya. Kalau Ya, mereka memang- sih udah bisa ya. Udah bisa, kan? Chemistry-nya lebih bagus lagi aja. chemistry-nya lebih Ya, bagus, dan menyatukan memang chemistry. mentalnya tolong diasah gitu. Sekali lagi, dengan mental apapun permainannya tuh bisa menunjukkan sesuatu lah kalau mentalnya kuat gitu. Betul. Oke, itu untuk timnas Indonesia ya yang apa namanya berlaga di AFF nanti mulai mainnya itu di tanggal 23 Desember gitu kan. Sampai dengan selesai ya, mudah-mudahan Iya, iya. sampai dengan final lah. Betul. Artinya dengan kita ngomongin atau ngobrolin yang seperti itu disampaikan di awal tadi bukan berarti mencela atau apa, itu harapan kita sebagai pendengar atau mungkin yang istilahnya ya tunanetra ya. Iya. Berharap, kadang-kadang kita berharap lebih juga gitu. Mudah-mudahan sih kali ini di edisi ini timnas Indonesia bisa juara, dan pertandingan kedua itu nanti melawan Brunei ya. Lawan Brunei Ya harusnya sih bisa bisa diselesaikan lah dengan baik dengan lah. baik harusnya ya. Iya. Semoga ya. Semoga. Bang Hendra ya. Semoga dan semoga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton untuk pertandingan. Pertandingan Iya belum benar, ya? pertandingan kan udah tadi. Pertandingan udah ya? Oh, iya. Ya maksudnya nonton LS3 TV. Iya, benar. Oke ya. Mudah nanti teman-teman silahkan di komen untuk informasi yang kami sampaikan. Yang jelas kita tetap menunggu Indonesia untuk sebulan ke depan nih. Iya betul. Sampai nanti kita sisipin pertandingan-pertandingan luar negeri karena Elkan Bagot sudah tersingkir juga meskipun dia tidak diajak ke timnas Indonesia, dan nanti Liga Inggris pun akan sudah mulai lagi nih. Udah mulai semalam kan udah pertandingan ya, big match ya. Yang Liverpool ya? Iya, Liverpool Man City ya, itu liga ini ya, Carabao Cup ya atau Iya, Carabao. Kalau ininya kan nanti pas Boxing Day. Boxing Day-nya tanggal berapa tuh?